Dalam Islam, hukum tidak dibuat sembarangan, melainkan semua sudah memiliki dasar yang sangat jelas, yaitu Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Sumber hukum pertama adalah Al-Quran. Al-Quran merupakan kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril alaihissalam. Dalam Al-Quran, hukum dijelaskan dengan 3 cara. Yang pertama, secara rinci, seperti larangan mencuri. Yang kedua, secara global, seperti perintah sholat. Yang ketiga, melalui isyarat, seperti larangan mendekati zina. Selain itu, hukum dalam Al-Quran juga mencakup yang pertama, akidah atau keimanan. Contohnya, perintah beriman kepada Allah. Yang kedua, akhlak atau perilaku. Contohnya, perintah berkata baik kepada orang tua. Dan yang ketiga, amaliyah, yaitu perbuatan sehari-hari. Contohnya, kewajiban puasa di bulan Ramadan. Sumber hukum Islam yang kedua yaitu sunnah. Sunnah adalah segala sesuatu yang berasal dari Nabi Muhammad SAW. Sunnah terbagi menjadi 3 macam, yakni sunnah qauliyah atau perkataan Nabi. Contohnya, hadis tentang niat, innama a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya. Yang kedua, sunnah fi'liyah atau perbuatan Nabi. Contohnya, tata cara sholat yang dicontohkan langsung oleh Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, yaitu sunnah takririyah, yaitu persetujuan Nabi. Contohnya, Nabi membiarkan sahabat memakan makanan tertentu tanpa melarangnya. Fungsi dari as-sunnah ini adalah untuk menjelaskan, memperkuat, dan melengkapi hukum yang ada dalam Al-Quran. Sumber hukum yang ketiga yaitu ijma. Ijma adalah kesepakatan para ulama dalam menetapkan suatu hukum setelah Nabi wafat. Mengapa ijma penting? Ijma penting karena yang pertama, menjawab persoalan baru. Contohnya, hukum penggunaan teknologi modern dalam ibadah, seperti mengarah suara di masjid. Yang kedua, menjaga kesatuan umat. Contohnya, kesepakatan jumlah rakaat salat tarawih di suatu daerah agar tidak terjadi perpecahan. Yang ketiga, membuat hukum tetap relevan. Contohnya, kesepakatan para ulama tentang hukum bayi tabung dalam kondisi tertentu. Contoh besar ijma adalah pembukaan Al-Quran pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Sumber hukum yang keempat adalah qiyas. Qiyas yaitu menetapkan hukum suatu masalah baru dengan cara membandingkannya dengan hukum yang sudah ada. Contohnya, narkotika diharamkan karena dianalogikan dengan khamar yang sama-sama memabukkan. Adapun contoh lain seperti rokok dalam sebagian pendapat dimakruhkan atau diharamkan karena dianalogikan dengan hal yang membahayakan tubuh. Jadi, qiyas membantu menjawab masalah yang tidak ada di zaman Nabi. Dari penjelasan tadi dapat disimpulkan bahwa Al-Quran, Sunnah, Ijma, Qiyas adalah sumber utama hukum Islam yang saling melengkapi. Dengan adanya keempat sumber ini, hukum Islam tetap bisa digunakan dalam berbagai situasi dan perkembangan zaman. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.